Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalsveva, Jayamahe, di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali lagi membahana. Terkait terusan Katulistiwa. Terusan Katulistiwa ini adalah gerbang atau pintu gerbang penghubung antara Indonesia Timur menuju IKN gitu. Jadi titik Katulistiwa itu, garis Katulistiwa itu kebetulan terlintas di Kabupaten Sigi dan itu menjadi pintu gerbang untuk kawasan Indonesia Timur menuju IKN. Jadi integrasi antara antara IKN dan Indonesia Timur itu titiknya pada di situ. Kemaritiman sebagai platform ya pembangunan ekonomi nasional. Karena 3/4 wilayah kita adalah laut, kemudian tadi Desi katakan 95.000 km lebih kita punya garis pantai ya, dan itu terpanjang kedua di dunia, dan yang lebih penting dari itu bahwa memang coastal dan marine ekosistem atau wilayah pesisir dan laut kita tuh mengandung potensi pembangunan yang luar biasa besar gitu. Dan sampai saat ini hanya dimanfaatkan mungkin sekitar 25% gitu menurut kajian kami gitu ya. Artinya room for expansion untuk memboost atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7% dan berkualitas, itu keinginan dari Presiden dan seluruh rakyat memang di laut gitu. Indonesia kembali akan membuat gebrakan besar. Sebuah mega proyek infrastruktur dikabarkan akan hadir di Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Sulawesi dalam waktu dekat. Mega proyek tersebut diketahui merupakan pembangunan sebuah jalur laut atau terusan yang menghubungkan dua perairan di Pulau Sulawesi. Menariknya, pembangunan mega proyek terusan ini nantinya akan membuat Pulau Sulawesi terbagi menjadi dua bagian. Hal tersebut dikarenakan mega proyek terusan ini benar-benar membuat Pulau Sulawesi terpisah menjadi dua bagian yang terpisah. Rencananya mega proyek terusan ini akan diberi nama Terusan Katulistiwa dan pembangunannya akan berlangsung di Sulawesi Tengah. Terusan Katulistiwa ini direncanakan akan memiliki panjang 28 km dan menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini. Rencana pembangunan mega proyek Terusan Katulistiwa ini disebutkan sedang diupayakan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Upaya menghubungkan dua perairan yang ada di Pulau Sulawesi ini tentunya bukan proyek ikan teri. Proyek raksasa ini tentunya merupakan salah satu ambisi besar Sulawesi Tengah untuk memiliki sebuah jalur transportasi laut baru di wilayah Indonesia Timur. Mega proyek Terusan Katulistiwa ini disebut sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Upaya membelah Pulau Sulawesi menjadi dua bagian sendiri sejatinya telah hadir sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja rencana Terusan Katulistiwa ini tidak pernah menunjukkan perkembangan yang berarti dari tahun ke tahun. Akan tetapi belakangan, pemerintah daerah Sulawesi Tengah mendorong terwujudnya mega proyek Terusan Katulistiwa ini. Salah satu faktor mega proyek Terusan Katulistiwa ini hadir kembali adalah pindahnya ibu kota Indonesia yang semula berada di Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara atau IKN. Letak ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur ini, dianggap strategis dan coba dimanfaatkan betul oleh Sulawesi Tengah. Secara geografis, letak Sulawesi Tengah ini memang berdekatan dengan Kalimantan Timur. Upaya menghadirkan jalur transportasi laut yang baik pun dikedepankan. Jika rencana pembangunan mega proyek Terusan Katulistiwa ini benar-benar terjadi, maka Selat Makassar dan Teluk Tomini akan terkoneksi satu sama lain. Kapal-kapal yang melintas pun akan sangat diuntungkan karena perjalanan yang jauh lebih singkat dan hemat melalui Terusan Katulistiwa yang akan membelah Pulau Sulawesi menjadi dua bagian. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia.
Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Indonesia yang terletak di persilangan dua samudra, Pasifik dan Hindia, beserta dua benua, Asia dan Australia, sangat berpotensi menjadi jalur perdagangan dunia. Dilihat dari letak geostrategis Indonesia, bahwa Indonesia memiliki 4 selat strategis di dunia, di antaranya Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Malaka. Selat strategis tersebut dinamakan Major Strait. Dikatakan strategis sebab perairan tersebut dilalui oleh kapal-kapal perniagaan yang mengangkut barang, minyak, dan gas dengan jumlah yang besar. Selat Malaka dan Sunda yang menjadi lintas utama jalur perdagangan dari Eropa, Afrika, dan Asia Barat menuju Asia Timur. Kemudian Selat Lombok dan Makassar yang menjadi jalur utama perdagangan dari Australia menuju Asia Timur. Selanjutnya tidak kalah penting alur laut Kepulauan Indonesia yang membentang dari Nusa Tenggara Timur atau NTT hingga Maluku dan Papua, juga menjadi jalur utama perdagangan global. Menurut data Kementerian Perhubungan, pada tahun 2022, kapal yang berlayar di perairan Indonesia mencapai 10.534 dan sebanyak 9.458 diantaranya merupakan kapal asing. Sedangkan berdasarkan data Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut atau SIMLALA, 60.000 kapal mengangkut hingga 1 miliar ton barang keluar dan masuk perairan Indonesia setiap tahunnya. Potensi besar itu tentu harus dimaksimalkan Indonesia dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang diupayakan pemerintah untuk menyerap potensi itu dengan membangun terusan dan pelabuhan di kawasan strategis Indonesia, karena posisinya yang berada di jalur logistik dan perdagangan global. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah meresmikan Makassar Newport yang merupakan pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia Timur. Makassar Newport tersebut diharapkan bisa memberikan dampak daya saing. Produk-produk di Indonesia bagian timur akan lebih baik, efisiensi biaya logistik juga lebih baik lagi, sehingga produk-produk di Indonesia bagian timur bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya atau dengan negara lain. Sementara di Sulawesi Tengah sendiri, pemerintah juga telah meresmikan rehabilitasi infrastruktur 2 pelabuhan super megah dan canggih di kawasan Teluk Palu untuk turut mendukung ibu kota baru. Keberadaan infrastruktur kelautan penting untuk mendukung mobilitas sekaligus memacu perekonomian Indonesia.